يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاد الدين، واختم لنا منك بخير يا خير الناصرين ويا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa az-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din fa khassa ba'du ash-shuhur wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'addu fiha al-ajr wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الطاعات
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi ini pula juga kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat salat Idul Adha sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanah suci Makkahul Mukarramah, umat Islam sedunia juga telah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah kemarin, dilanjutkan dengan perjalanan ke Mina dan Musdalifah serta melempar jumrah. Kita bersyukur hari ini masih dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di tengah-tengah mungkin saudara kita, teman kita, keluarga kita, kerabat kita sudah tidak bisa merayakan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah ini karena sudah tiada dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain itu juga hari ini bertepatan dengan hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari yang terbaik dalam sepekan, yang memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ada suatu pembahasan di dalam ilmu fiqh ketika hari Aid bertepatan dengan hari Jumat, ada 2 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang yang telah melaksanakan salat Aid tetap wajib melaksanakan salat Jumat bagi khusus muslim laki-laki, dengan alasan bahwa salat Jumat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh salat Id. Pendapat yang kedua yang didukung oleh mayoritas ulama bahwa bagi mereka yang telah melaksanakan salat Id, salat Jumat tidak wajib, namun mereka tetap disarankan
untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai bentuk anjuran. Imam masjid tetap mengadakan sholat Jumat agar orang yang ingin melaksanakannya dapat menghadiri sholat Jumat tersebut. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena telah melakukan sholat Id, maka menggantinya dengan sholat duhur. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam qala shallal 'ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat Id, kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk tidak menjalankan salat Jumat. Kemudian beliau bersabda, siapa yang ingin menjalankan salat Jumat, maka silakan menjalankan salat Jumat tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi serta Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk memabatkan putranya Nabi Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpinya. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'an sa'ya qala ya bunayya innani ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maknanya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk meningkatkan kita semua keimanan untuk kembali kepada tujuan hidup, yakni adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar Al-Badani Al-Jawi dalam kitabnya Nasahihul Ibad halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim lalu menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama yakni adalah Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah keistimewaan. Inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa tuqiya bihi wajhuhu. Maknanya Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan dilandasi karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang lainnya dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat, taqarrub, yakni adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau yang disembelihkannya. Amalan yang utama pada hari raya Idul Adha ini adalah menumpahkan darah binatang kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami." Maknanya tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam, yakni adalah kita, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Makkah Mukarramah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alal masihil baita man istata'a ilayhi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maknanya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sanggup mengadakan berjalan ke Baitullah. Barang siapa mengingat kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan dan pengorbanan. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi akhiratnya nanti. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, mengharapkan kerahmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah
merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jemaah ibadah haji diingatkan dengan kain kafan jilid khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa ini. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua apa yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semuanya akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada umat Islam menjalankan ibadah haji dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada niatan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau pada jemaah laksanakan ibadah haji dengan niat yang tulus, insya Allah akan mendapatkan predikat haji yang mabrur, yakni adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir, yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan kebaikan, yakni adalah pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan hikmah ibadah haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintah-perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa meneladani dari kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kepatuhan dan ketaatan tersebut hanya kepada Tuhan semesta alam, yakni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kerabat kita, keluarga kita yang melaksanakan ibadah haji dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke tanah kita yang Indonesia dengan selamat dan mendapatkan predikat al-mabrur. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga nanti akan dipanggil di Baitul Mukarramah sebagai duyufur rahman yang adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرج والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الدور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرع الله لنا بها الصدور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر سالم في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس رحمكم الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فألزموا فينا الصلاة على النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وعليك بماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم لبدل رحمة الرحيم sulakanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhaanmu hanya kepada Engkau lah kami mempercayakan diri kami janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayahmu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mempersembahkan kehadiranmu sebelum pengorbanan berupa hewan kurban kami yang nilainya jauh tak sebanding dengan seluas pemberianmu dan kasih sayangmu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu memperhitungkannya ya Allah ya Rahman ya Rahim perkenankanlah kami untuk sampai ke Madinatul Mukarramah Madinatul Munawwarah dan Arafah untuk menjadi tamu menjalankan ibadah haji berikanlah kami rezekimu ya Allah untuk menjadi tamumu nanti dan jadikanlah haji saudara-saudara kita kerabat kita menjadi haji mabrur anugerahkan ridhamu dan sayangilah kami Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi